Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Sri Ningsih dalam bidang studi biologi. Nah, pada pertemuan minggu kali ini materi kita mengenai tentang peranan invertebrata dan vertebrata dalam kehidupan. Peranan invertebrata dalam kehidupan. Kelompok invertebrata juga ikut mengambil begitu banyak peran dalam kehidupan kita, baik peran yang menguntungkan maupun yang merugikan. Nah, beberapa peran invertebrata dalam kehidupan berdasarkan beberapa bidang. Nah, yang pertama sebagai sumber pangan atau makanan. Nah, beberapa filum dari kelompok invertebrata dapat menjadi sumber makanan bagi manusia dan juga hewan lainnya. Nah, anggota kelompok moluska seperti kerang hijau, kemudian cumi, gurita, kemudian krustasea, udang-udangan, dan beberapa insekta seperti serangga itu menjadi sumber makanan yang kaya protein khususnya bagi manusia. Tidak hanya itu, faktor jumlahnya yang melimpah di dalam menjadi banyak anggota invertebrata sebagai sumber makanan bagi kelompok vertebrata ataupun invertebrata itu sendiri. Nah, yang kedua, bidang lingkungan. Peranan invertebrata dalam bidang lingkungan itu yaitu keanekaragaman atau biodiversitas dalam skala biosfer. Nah, jumlah spesies anggota invertebrata sangatlah banyak sehingga turut memberikan keragaman, terutama dalam kingdom Animalia. Nah, kemudian dapat bersimbiosis dengan organisme lain, seperti memberikan perlindungan bagi organisme lain. Nah, kemudian ikut berperan dalam mata rantai makanan. Tidak hanya sebagai konsumen, terdapat spesies yang juga bertindak sebagai dekomposer. Nah, kemudian daya tarik ekowisata, misalnya ekosistem terumbu karang dengan keragaman koral, anemon, dan invertebrata lain sebagai tempat berlindung hewan invertebrata sehingga bisa menjadi daya tarik para wisatawan. Nah, yang ketiga, bidang kesehatan. Dalam bidang kesehatan, beberapa anggotanya dapat bertindak sebagai obat dan juga bertindak sebagai parasit, serta menimbulkan penyakit berbahaya bagi manusia, khususnya anggota filum Platyhelminthes dan Nemahelminthes, yaitu menghasilkan senyawa bioaktif untuk dijadikan obat, dapat ditemukan pada anggota Porifera yang bersimbiosis dengan bakteri. Kemudian terapi kesehatan seperti penggunaan lintah dan akupuntur menggunakan sengatan lebah. Kemudian sebagai parasit yang merugikan kesehatan manusia dan hewan vertebrata lain, misalnya cacing perut penyebab penyakit Ascaris. Nah, kemudian sebagai vektor pembawa penyakit, misalnya penyakit yang dibawa oleh lalat dan parasit yang menyebabkan penyakit yang dibawa oleh nyamuk. Nah, kemudian yang keempat, bidang pertanian, yaitu membantu penyerbukan untuk tanaman pertanian seperti yang dilakukan oleh lebah, kupu-kupu, dan serangga lain. Nah, kemudian membantu menyuburkan, menggemburkan area tanah seperti yang dilakukan oleh cacing tanah. Nah, kemudian sebagai hama perusak tanaman seperti yang dilakukan oleh lalat buah, walang sangit, belalang, dan anggota moluska seperti bekicot. Nah, kemudian bidang peternakan, yaitu sebagai penghasil madu. Lebah, madu, dan beberapa spesies lain dari anggota insekta yang dapat menghasilkan madu telah banyak diternak untuk diambil madunya. Kemudian penghasil bahan sutra. Ulat sutra dapat dibudidayakan untuk bisa diambil kepompongnya yang menjadi bahan benang sutra. Nah, kemudian beberapa spesies seperti cacing tanah dan beberapa jenis serangga sengaja dibudidayakan untuk dijadikan bahan baku obat, makanan, kemudian kosmetik, dan pakan hewan. Nah, kemudian parasit pada hewan ternak. Hewan ternak bisa menjadi host bagi banyak spesies parasit seperti dari golongan Platyhelminthes dan Nemahelminthes. Nah, kemudian keberadaan mereka dapat mengganggu kesehatan ternak. Selain itu, parasit pada hewan ternak dapat juga berpindah pada manusia yang mengkonsumsinya. Nah, kemudian bidang pendidikan atau penelitian. Struktur tubuhnya yang sederhana menjadikan invertebrata sebagai objek penelitian, seperti pada lalat buah. Sering dijadikan objek penelitian bidang genetika. Kemudian pengamatan perkembangan embrio menggunakan landak laut sebagai objeknya. Dan invertebrata juga bisa digunakan sebagai kajian bioindikator pencemaran atau perubahan lingkungan. Nah, selain itu, beberapa spesies serangga juga digunakan sebagai sumber informasi penting dalam bidang forensik. Saat ini studi tentang invertebrata masih terus dilakukan karena kemungkinan besar masih terdapat banyak spesies yang belum teridentifikasi. Nah, kemudian yang ketujuh, memenuhi kebutuhan manusia.
Selain hal di atas, beberapa spesies yang termasuk kelompok invertebrata dapat memenuhi kebutuhan manusia selain kebutuhan primer. Misalnya terdapat spesies dalam filum moluska dapat menghasilkan mutiara. Nah, mutiara dijadikan sebagai perhiasan bagi manusia dan bahan baku kosmetik. Nah, kemudian cangkang beberapa anggota moluska juga banyak dijadikan sebagai hiasan. Beberapa serangga seperti insekta yang mempunyai morfologi yang indah dapat diawetkan sebagai cenderamata. Nah, kemudian beberapa spesies pun dapat dijadikan sebagai alat untuk menggosok badan dan perkakas. Nah, kemudian peranan vertebrata dalam kehidupan. Vertebrata mempunyai peranan atau manfaat dalam kehidupan manusia. Peranan vertebrata bagi manusia itu antara lain mamalia mewakili sumber ekonomi penting bagi manusia, kemudian sebagai bahan baku industri tekstil, kemudian domestikasi sebagai sumber bahan makanan, kemudian transportasi, kemudian sebagai objek penelitian dan sebagai hewan peliharaan. Namun beberapa jenis vertebrata ada yang merugikan manusia, misalnya tikus. Tikus dapat menjadi hama tanaman pertanian. Nah, vertebrata itu diklasifikasikan menjadi beberapa kelas, yaitu yang pertama fishes. Nah, fishes atau ikan itu hidup di air, hewan berdarah dingin, kemudian bernapas dengan insang, dan dibantu oleh kulit. Tubuh terdiri atas kepala, kemudian rangka tersusun atas tulang sejati. Jantung terdiri atas satu serambi dan satu bili. Kemudian tubuh ditutupi oleh sisik dan memiliki gurat sisi untuk menentukan arah dan posisi berenang. Nah, kemudian peranan fishes bagi kehidupan manusia itu antara lain sebagai sumber protein hewani, kemudian minyak ikan sebagai sumber vitamin A, kemudian tulang ikan digunakan untuk bahan perekat, kemudian limbah ikan dibuat tepung untuk pakan ternak dan pupuk, kemudian sebagai peliharaan ikan hias di akuarium, kemudian sebagai bahan kerajinan, kemudian mendorong berdirinya pabrik-pabrik pengawetan ikan, dan sebagai sumber mata pencarian seperti membudidayakan ikan di dalam kolam. Nah, kemudian yang kedua, amfibia. Amfibia atau amfibi umumnya didefinisikan sebagai hewan bertulang belakang atau vertebrata yang hidup di dua alam, yakni di air dan di daratan, bernapas dengan insang. Setelah beberapa lama berudu kemudian berubah bentuk atau bermetamorfosa menjadi hewan dewasa, yang umumnya hidup di daratan atau di tempat-tempat yang lebih kering dan bernapas dengan paru-paru. Nah, peranan amfibia bagi kehidupan manusia itu antara lain yang pertama sebagai sumber protein hewani. Nah, yang kedua sebagai pengendalian hama alami atau natural biologi kontrol, memakan hama serangga, kemudian untuk tes kehamilan, kemudian keperluan praktikum zoologi bagi siswa dan mahasiswa, kemudian katak membantu membinasakan nyamuk. Nah, kemudian amfibi dimanfaatkan di bidang kedokteran untuk diambil racunnya sebagai penguat denyut jantung. Nah, kemudian reptil. Reptil atau binatang melata adalah sebuah kelompok hewan vertebrata yang berdarah dingin dan memiliki sisik yang menutupi tubuhnya. Reptilia adalah tetrapoda atau hewan dengan 4 tungkai dan menelurkan telur yang embrionya diselubungi oleh membran amniotik. Reptil memiliki peran bagi kehidupan manusia, yaitu sebagai sumber protein hewani, kemudian kulitnya sebagai bahan kerajinan. Nah, kemudian sebagai pengendalian hama, kemudian minyak ular atau racun ular dimanfaatkan manusia untuk bahan obat-obatan. Nah, kemudian apes. Burung atau unggas adalah anggota kelompok hewan bertulang belakang atau vertebrata yang memiliki bulu dan sayap. Nah, jenis-jenis burung begitu bervariasi, mulai dari burung kolibri yang kecil mungil hingga burung entah yang lebih tinggi dari orang. Nah, diperkirakan terdapat sekitar 8.800 sampai 10.200 spesies burung di seluruh dunia. Nah, sekitar 1.500 jenis diantaranya ditemukan di Indonesia. Berbagai jenis burung ini secara ilmiah digolongkan ke dalam kelas Apes. Manfaat apes bagi kehidupan manusia itu antara lain yang pertama daging dan telurnya sebagai sumber protein hewani, kemudian sebagai bahan industri misalnya bulunya untuk membuat kemoceng, kemudian untuk hobi dan kesenangan dari warna bulunya yang indah dan suaranya yang merdu, kemudian sebagai pengendali hama misalnya burung hantu sebagai predator tikus, kemudian telur ayam dan iti untuk ramuan obat-obatan atau bahan pembuat kue. Nah, kemudian membuka lapangan pekerjaan, misalnya dengan berternak ayam, iti, angsa, merpati. Nah, kemudian di bidang sains dipergunakan untuk bahan praktikum. Nah, yang berikutnya adalah mamalia. Binatang menyusui atau mamalia adalah kelas hewan vertebrata yang terutama dicirikan oleh adanya kelenjar susu yang ada pada betina menghasilkan susu sebagai sumber makanan anaknya. Adanya rambut dan tubuh yang endotrom atau berdarah panas. Nah, otak mengatur sistem peredaran darah termasuk jantung yang beruang 4. Nah, kemudian mamalia terdiri lebih dari 5.000 genus yang tersebar dalam 425 keluarga dan hingga 46 ordo. Meskipun hal
ini tergantung klasifikasi ilmiah yang dipakai. Manfaat mamalia bagi kehidupan manusia itu antara lain, yang pertama, susu dan dagingnya sumber protein hewani, kemudian kulitnya sebagai bahan kerajinan, kemudian untuk transportasi, nah kemudian membantu pertanian dalam mengelola sawah. Nah kemudian sumber bahan bakar, misalnya minyak dari lemak paus, kemudian dilatih untuk penjaga rumah, kemudian untuk berburu serta memetik buah kelapa, kemudian dapat membantu polisi dalam penyelidikan kasus kriminalitas. Nah, itu tadi penjelasan mengenai tentang peranan invertebrata dan vertebrata dalam kehidupan. Semoga bermanfaat. Terima kasih.